kamu sering stuck, buntu, atau sudah tidak mempunyai semangat lagi untuk menjalani hidup dan pasrah akan keadaan yang sekarang, ini adalah video yang tepat untukmu yang sering merasa stuck, jenuh, dan kehilangan semangat lagi untuk berkembang. Ingat, jika tenaga masih ada dan jiwa muda masih bergelora, ini adalah saatnya kamu untuk menunjukkan dirimu seperti apa di depan orang-orang. Selamat datang kembali di Sedikit Lebih Baik. Kali ini akan membahas tentang growth mindset. Bagaimana pikiran bisa mengubahmu untuk lebih maju dan berkembang. Tidak hanya diam dan tidak mau berjuang, growth mindset memandang bahwa kecerdasan dapat dikembangkan. Pemikiran ini menuntun kita untuk ingin terus belajar dan belajar setiap hari. Membangun growth mindset memerlukan kesadaran komitmen dan langkah-langkah konkret. Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu Anda untuk membangun growth mindset. Bagian pertama, perubahan pola pikir. Sadari ketika kamu menggunakan frasa-frasa seperti saya tidak bisa, saya tidak pandai, gantilah dengan frasa-frasa yang lebih positif. Misalnya, saya belum bisa, tetapi saya akan belajar. Dengan cara ini, kamu akan terpantik untuk pelan-pelan mau belajar dan mau berkembang. Meskipun hanya kata-kata, namun jika sudah ditanamkan dalam mindset, dimasukkan ke dalam hati, dan melaksanakannya, perlahan akan terbentuk sedikit demi sedikit. Bagian 2. Buat rencana dan tujuan. Tetapkan tujuan yang dapat diukur. Jangan berlebihan. Ingin cepat kaya atau cepat sukses, semua tidak seindah kata-kata motivator di luar sana. Setiap manusia ada batas-batasnya. Siapkan tujuan pelan namun pasti dan tidak muluk-muluk. Kemudian buat rencana satu persatu, step by step, perjalanan untuk mencapainya. Proses pencapaian tujuan ini akan memperkuat hati dan pikiran. Proses pencapaian tujuan ini akan memperkuat hati dan pikiran akan kemampuan untuk menuju mimpi-mimpi besarmu. Bagian 3. Terima kegagalan sebagai bagian dari proses. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Bukan cara untuk tiba-tiba pindah haluan saja. Lihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Bisa saja kegagalan hanya sebuah kesulitan. Ingat, dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 sudah dijelaskan. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Dan itu disebut 2 kali. Percayai itu dan akan menjadi keajaiban di suatu hari nanti. Pertimbangkan setiap kegagalan sebagai langkah menuju keberhasilan, bukan akhir dari segalanya. Bagian 4. Tantang diri sendiri. Bagian ini adalah bagian paling seru, yaitu menantang diri sendiri, melawan ego, melawan kemalasan, melawan semua hal buruk yang ada di dalam diri. Ambil tantangan baru dan keluar dari zona nyamanmu. Jangan pernah takut untuk gagal. Ingat iklan deterjen, berani kotor itu baik. Maka dari itu, tantangan adalah cara terbaik untuk mengasah keterampilan dan meningkatkan kemampuan dirimu.
Jika kamu tidak menantang dirimu sendiri, sampai kapanpun kamu akan tetap menjadi itu-itu saja, tanpa perkembangan yang signifikan. Ingat, gagal itu hal wajar. Bagian kelima, pelajari dari orang lain. Jangan pernah menutup diri dan beranggapan bahwa kamu bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Di sini kurangi keegoisan. Ingat, kamu makhluk sosial yang pastinya membutuhkan orang lain, entah dalam pembelajaran atau sebagai relasi. Amati dan pelajari dari orang-orang yang telah mencapai kesuksesan. Bagaimana mereka mengatasi hambatan, apa langkah-langkah yang mereka ambil untuk berkembang. Ini bisa kamu terapkan untuk perkembangan hidupmu. Memang guru terbaik adalah pengalaman, namun jangan egois. Pengalaman orang lain yang lebih dulu dari kita bisa juga menjadi guru. Bagian keenam, berikan pujian pada proses, bukan hasil. Alihkan semua fokus dari hasil akhir ke proses. Ketika fokusmu kepada hasil saja, pasti kamu selalu merasa gagal. Jika sedikit salah, pasti kamu merasa gagal. Ketika merasa gagal, kamu akan menghukum dirimu sendiri dan akhirnya hilang semangat. Namun, jika kamu memfokuskan pada setiap proses, ketika ada yang salah, berarti ada yang kurang tepat pada prosesnya, dan kamu bisa mencari jalan alternatif lain untuk mencari jalan keluar. Kemudian, berikan pujian pada upaya strategi dan kegigihan kecil yang telah kamu capai, tanda bangga pada perjuangan diri sendiri yang hebat. Bagian 7. Jadilah pembelajar seumur hidup. Jangan pernah lelah untuk belajar, karena manusia hakikatnya belajar. Lihat setiap kesempatan sebagai peluang untuk belajar. Terus gali pengetahuan baru, keterampilan baru, dan pandangan baru. Dan bawa dirimu seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Isi terus dirimu. Jangan pernah merasa puas dengan pencapaianmu selama ini. Kamu berhak atas mimpi-mimpimu yang belum tercapai. Entah hari ini, besok, atau seterusnya. Penutup. Ketika dihadapkan dengan tantangan, orang dengan growth mindset cenderung menerima dengan antusias. Begitu pula ketika menemui masalah atau hambatan, mereka cenderung bersikeras menghadapi dan menyelesaikannya, supaya mereka tidak mengalami kemunduran. Growth mindset memandang usaha sebagai jalan untuk menguasai atau menjadi ahli dalam suatu hal. Mereka pun akan memandang kritikan sebagai pembelajaran. Selain hal itu, mereka memandang kesuksesan orang lain sebagai pembelajaran dan inspirasi. Growth mindset membuat kita mendapatkan pencapaian yang lebih tinggi. Cara pandang ini memberikan kita rasa kehendak bebas yang besar. Karena ketika tidak melihat seperti fixed mindset, kemampuan kita sebagai sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang dapat dikembangkan. Dua mindset ini menjadi dasar bagaimana kita memandang dan berperilaku dalam menjalin hubungan, baik dalam konteks profesional maupun personal. Dengan mengadopsi langkah-langkah ini secara konsisten, Anda dapat membangun growth mindset yang kuat.
yang pada gilirannya akan membantu Anda menghadapi tantangan dengan sikap positif dan tekad untuk terus berkembang. Ingatlah bahwa membangun growth mindset adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.